Salya adalah raja kerajaan Madra dalam Wiracarita Mahabharata. Ia dikenal sebagai pemanah ulung dan kusir kereta yang handal. Salya merupakan kakak Madrim, istri Pandu, ayah para Pandawa. Menurut kitab Mahabharata, Salya adalah putra Artayana. Setelah Artayana meninggal, Salya menggantikannya sebagai raja, sedangkan Madrim menjadi istri dari Pandu yang kemudian melahirkan seorang putra Nakula dan seorang putra lagi yaitu Sahadewa. Merujuk pada nama ayahnya, Salya sering pula disebut Artayani. Salya memiliki dua orang putra bernama Rukmarata dan Rukmangganda. Namun, siapa nama istrinya atau ibu dari kedua anak tersebut tidak diketahui dengan jelas. Sementara itu, dalam versi Bharatayuda, yaitu sebuah naskah berbahasa Jawa kuno, menyebut nama istri Salya adalah Satyawati. Dari perkawinan itu kemudian lahir Rukmarata. Dalam pewayangan Jawa, Salya sering pula disebut dengan nama Prabu Salyapati. Sedangkan negeri yang ia pimpin disebut dengan nama Kerajaan Mandaraka. Secara garis besar, versi pewayangan Jawa tidak berbeda dengan versi Mahabharata. Dalam versi ini, Raja Kerajaan Mandaraka semula bernama Mandrapati yang memiliki dua orang anak bernama Narasoma dan Madrim. Narasoma kemudian menjadi raja bergelar Salya, sedangkan Madrim menjadi istri dari Pandu Raja Astina. Dalam versi pewayangan Jawa menyebut perkawinan Salya dengan Setyawati melahirkan 5 orang anak. Yang pertama adalah Erawati, yang kedua adalah Surtikanti, yang ketiga adalah Banowati, yang keempat adalah Burisrawa, sedangkan yang terakhir adalah Rukmarata. Tokoh Burisrawa dalam Mahabharata dan Bharatayuda merupakan putra Somadatta. Somadatta sendiri disebut Somadenta dan dianggap sama dengan Salya. Maka Burisrawa versi Jawa pun dianggap sebagai putra Salya. Salya yang sewaktu muda bernama Narasoma pergi berkelana karena menolak dijodohkan oleh ayahnya. Di tengah jalan ia bertemu seorang Brahmana raksasa bernama Resi Bagaspati yang ingin menjadikannya sebagai menantu. Bagaspati mengaku memiliki putri cantik bernama Pujawati yang mimpi bertemu dengan Narasoma dan jatuh hati kepadanya. Narasoma menolak lamaran Bagaspati karena ia yakin Pujawati pasti juga berparas raksasa. Keduanya pun bertarung. Narasoma pun kalah dan dibawa Bagaspati ke tempat tinggalnya di pertapaan Argabelah. Sesampainya di Argabelah, Narasoma terkejut mengetahui bahwa Pujawati ternyata benar-benar cantik. Ia pun berubah pikiran dan bersedia menikah dengan putri Bagaspati itu.
Narasoma yang sombong merasa jijik memiliki mertua seorang raksasa. Pujawati pun yang lugu menyampaikan hal itu kepada Bagaspati. Bagaspati menyuruh putrinya memilih antara ayah atau suaminya. Ternyata Pujawati memilih suaminya itu. Bagaspati bangga mendengarnya dan mengganti nama Pujawati menjadi Setyawati. Setyawati menyampaikan kepada Narasoma bahwa ayahnya siap mati daripada mengganggu keharmonisan rumah tangga mereka. Bagaspati rela dibunuh asalkan Setyawati tidak dimadu. Setelah Narasoma bersedia, ia menusuk Bagaspati namun tidak mempan. Bagaspati sadar kalau memiliki ilmu kesaktian bernama Candrabirawa. Ia pun mewariskan ilmu tersebut kepada Narasoma. Kemudian Narasoma menusuk siku Bagaspati. Titik kelemahannya sehingga Bagaspati tewas. Narasoma kemudian membawa Setyawati pulang ke Mandaraga. Mandrapati menyambut kedatangan Narasoma dan Setyawati dengan gembira. Namun, ia berubah menjadi sedih begitu mendengar kematian Bagaspati yang ternyata merupakan sahabat baiknya. Mandrapati pun marah dan mengusir Narasoma pergi dari istana. Madrim yang masih rindu segera menyusul kepergian kakaknya itu. Narasoma dan Madrim tiba di kerajaan Mandura, tempat sayembara untuk mendapatkan putri negeri tersebut yang bernama Kunti. Dengan mengerahkan ilmu kesaktian Candrabirawa, Salya berhasil mengalahkan semua pelamar dan memenangkan Kunti. Pandu, pangeran dari Hastinapura, datang terlambat dan memutuskan untuk pulang. Narasoma mencegah dan menantangnya, namun Pandu tidak mau melayani tantangan itu karena Narasoma sudah ditetapkan sebagai pemenang. Narasoma yang sombong terus memaksa, bahkan menyerahkan Kunti dan Madrim sekaligus jika Pandu mampu mengalahkan dirinya. Akhirnya Pandu dan Narasoma pun bertarung dan saling mengerahkan ilmu kesaktian. Pandu sempat terdesak, tetapi atas nasihat pembantunya yang bernama Semar, ia mampu mengalahkan Narasoma. Sesuai perjanjian, Kunti dan Madrim pun diserahkan kepada Pandu. Sekembalinya ke Mandaraga, Narasoma dibuat terkejut oleh kematian ayahnya yang telah bunuh diri. Narasoma kemudian menggantikan kedudukan Mandrapati sebagai raja dan bergelar Salya. Pemerintahannya didampingi Tuhayata sebagai patih. Menjelang terjadinya perang besar Bharatayuda, Salya membawa pasukan besar menuju Upalawya untuk menyatakan dukungan terhadap Pandawa. Di tengah jalan, rombongannya singgah beristirahat dalam sebuah perkemahan yang lengkap yang dikira disediakan oleh pihak Pandawa. Tiba-tiba, para Kurawa yang dipimpin oleh Duryudana muncul dan mengaku sebagai pemilik perkemahan tersebut beserta isinya.
Duryudana meminta Salya bergabung dengan pihak Kurawa untuk membalas jasa. Sebagai seorang raja yang harus berlaku adil, Salya pun bersedia memenuhi permintaan itu. Salya kemudian menemui para keponakannya, yaitu Pandawa. Ia memberitahu bahwa dalam perang kelak dirinya harus berada di pihak musuh. Para Pandawa terkejut dan sedih mendengarnya. Namun Salya menghibur dan memberikan restu kemenangan untuk mereka. Pada hari yang telah ditentukan, Salya bertempur di pihak Kurawa dengan gagah berani. Pada hari pertama, ia menewaskan Uttara putra Wirata, salah satu sekutu utama Pandawa. Saudara Uttara yang bernama Sweta berusaha keras menyerang Salya. Salya terdesak, namun berhasil diselamatkan oleh Kertawarma. Rukmarata putra Salya mencoba melindungi ayahnya, namun ia segera tumbang tak sadarkan diri terkena senjata Sweta. Sementara itu, menurut versi Kakawin Bharatayuda, Rukmarata tidak sekedar pingsan tetapi tewas di tangan Sweta. Ketika Karna diangkat sebagai panglima pasukan Kurawa, Karna meminta Salya bertindak sebagai kusir keretanya untuk mengimbangi Arjuna yang mengendarai kereta dengan Krishna sebagai kusirnya. Salya memenuhi permintaan Karna, namun diam-diam ia juga membantu Arjuna. Ketika Karna membidik leher Arjuna dengan panah pusakanya, Salya memberi isyarat kepada Krishna supaya menggerakkan keretanya. Akibatnya, panah Karna pun meleset dari sasaran utamanya. Kematian Salya diuraikan pula dalam Kakawin Bharatayuda. Setelah Karna tewas di tangan Arjuna pada hari ke-17, Salya pun diangkat sebagai panglima baru pihak Kurawa. Salya maju perang menggunakan senjata Rudra Rohastra. Krishna mengutus Nakula supaya meminta dibunuh Salya saat itu juga. Nakula pun berangkat dan akhirnya tiba di hadapan Salya. Tentu saja Salya tidak tega membunuh keponakannya itu. Ia sadar kalau itu semua hanyalah siasat Krishna. Salya pun dengan jujur mengatakan, Rudra Rohastra hanya bisa ditaklukkan dengan jiwa yang suci. Krishna pun meminta Yudhistira untuk maju menghadapi Salya. Rudra Rohastra berhasil dilumpuhkannya. Ia kemudian melepaskan pusaka Kalimasada ke arah Salya. Pusaka yang berupa kitab itu kemudian berubah menjadi tombak yang melesat menembus dada Salya. Dalam versi pewayangan Jawa, Rudra Rohastra disebut dengan nama Candra Birawa. Ilmu ini bisa dilumpuhkan oleh Yudhistira. Bahkan Candra Birawa justru berbalik mengabdi kepada Yudhistira. Baik versi Bharatayuda ataupun versi pewayangan Jawa mengisahkan setelah Salya tewas, istrinya yaitu Setyawati datang menyusul ke medan pertempuran untuk melakukan bela pati.
Suradira Jayaningrat lebur dening pangestuti matur suwun.